dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali dalam acara Sarapan Rohani Pagi GNH Abian Base Sabtu 29 Juni 2024. Senang sekali kita dapat bertemu tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita pada pagi hari ini, kita akan datang kepada Tuhan. Kita ingin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang di surga, Bapa yang Maha Pengasih, Bapa yang Maha Penyayang, kami menaikkan puji dan syukur kami ya Bapa, karena kasih-Mu, karena kuasa-Mu telah menjaga kami dan melindungi kami dalam gelapnya malam. Dan pagi ini Tuhan, Engkau telah membangunkan kami dalam keadaan kami sehat dan segar Tuhan. Ini semua karena kasih dan kuasa-Mu. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami akan memulai aktivitas kami ya Tuhan. Tapi sebelum kami akan memulainya Tuhan, kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu yang akan kami pakai sebagai landasan di dalam kehidupan kami. Kami mohon kiranya Roh-Mu yang kudus yang memberkati kami, yang mengurapi kami, agar kami dapat mengerti dan memahami akan apa yang Engkau maksud di dalam firman-Mu ini Tuhan. Tuhan Yesus, bukalah hati dan pikiran kami dan urapilah kami ya Tuhan, karena kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah seluruh permohonan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu terkasih, firman Tuhan, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari dua ayat, yaitu Pengkhotbah 12 ayat yang pertama dan Lukas 15 ayat yang ke-18 sampai dengan 19. Beginilah firman Tuhan. Pengkhotbah 12 ayat yang pertama. Ingatlah akan Penciptamu pada masa mudamu, sebab tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Lukas 15 ayat yang ke-18 sampai ayat 19. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Bapak Ibu terkasih, itulah dua firman Tuhan yang menuntut kita untuk hari ini. Renungan kita pada saat ini diberi tema jangan sampai menyesal. Bapak Ibu terkasih, di dalam dunia ini, dunia yang serba instan dan mudah seperti sekarang ini, tidak sedikit yang melupakan tentang pentingnya sebuah proses. Jadi kadang-kadang kita menginginkan segala sesuatu yang apa yang kita harapkan, apa yang kita ingin itu segala sesuatunya cepat, tanpa proses yang berbelit-belit, tanpa proses yang panjang, semuanya cepat. Itulah keinginan manusia pada saat ini, sehingga banyak sekali yang kita lihat di lapangan terjadinya hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan, mungkin dengan cara menyogok atau juga dengan korupsi dan sebagainya, dan itu adalah hal yang tidak diperkenankan oleh Tuhan. Nah, menghadapi situasi dan seperti ini, sering sekali kita di dalam kegiatan itu ada yang sukses, ada yang juga yang tidak sukses. Sering sekali kita mengalami kegagalan yang kita alami membuat kita merasa bahwa kita sudah hancur, kita sudah terpuruk dan sudah tidak mempunyai harapan lagi. Tetapi kita tidak pernah memahami bagaimana proses menjadi sebuah kesuksesan itu sering kita lupakan. Kita kadang-kala melihat kesuksesan orang hanya pada saat dia suksesnya saja, tetapi kita tidak pernah melihat dan tidak pernah mau belajar bagaimana apa yang dia alami, proses yang dia alami bagaimana. Kita tidak mau melihat itu, yang kita lihat adalah akhirnya saja, gagal atau sukses. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, satu-satunya proses penciptaan yang tidak mengalami kegagalan dalam prosesnya itu adalah
penciptaan yang dilakukan oleh Tuhan Allah sendiri. Itulah sebabnya pengkhotbah di sini mengajak kita untuk melihat bagaimana pencipta kita itu menciptakan kita, bagaimana dia menempatkan kita, dan bagaimana dia membuat kita. Dia tidak pernah mengalami kegagalan. Seharusnya kita sebagai anak-anak yang telah diciptakan, anak-anak yang telah ditebus, anak-anak yang telah diselamatkan, harusnya kita melihat pencipta kita. Kita harus tunduk dan berserah kepada pencipta kita, bagaimana dia membuat kita seperti ini, membuat kita begitu sempurna. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan kita telah menunjukkan kepada kita sebuah penciptaan yang sungguh sangat sempurna, yang tidak ada duanya. Tetapi apakah kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah yang telah menunjukkan kesempurnaannya? Mari kita belajar dari anak yang hilang yang disampaikan ini, bahwa ketika anak itu merasakan bahwa pada saat dia merasa sukses, dia menghambur-hamburkan kekayaannya, dia minta kepada orang tuanya bagiannya, haknya, lalu dia pergi untuk berpoya-poya, menghabiskan segala apa yang dia miliki, apa yang dia punya. Tetapi pada suatu ketika, pada suatu saat, ketika dia menyadari bahwa semuanya itu sudah habis, dia berbalik dan mengakui kesalahannya. Dan dia bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Di sini anak itu mengaku dan menyadari kesalahannya, dan dia mau bertobat dan kembali kepada bapaknya. Dan itu pun yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, agar kita jangan sampai menyesal. Ketika kita gagal, bukannya kita mencari Tuhan, datang kepada Tuhan, tetapi kita sering sekali menyalahkan Tuhan di dalam kehidupan kita, bahwa kegagalan kita ini karena Tuhan tidak memberkati kita, karena Tuhan tidak menyertai kita, atau sebagainya. Sering sekali kita menyalahkan Tuhan di dalam kehidupan kita, tetapi kita tidak pernah menyadari apa yang kita lakukan itu adalah salah, sehingga kita pada saatnya nanti, pada akhirnya kita menyesal. Jangan sampai seperti itu, saudara-saudaraku. Marilah kita datang kepada Tuhan dalam situasi dan keadaan apapun. Kita harus senantiasa datang kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Kalau kita mengalami kegagalan, kalau kita mengalami keterpurukan, jangan kita menjauhkan diri daripada Tuhan, jangan kita meninggalkan Tuhan, tetapi kita mesti harus datang dan berserah kepada Tuhan. Kita mohon ampun. Itulah yang harus kita lakukan. Bapak Ibu terkasih, biarlah kiranya firman ini menjadi kekuatan bagi kita untuk kita senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan dan juga menyerahkan diri kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu, kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Bapak Ibu, sebelum kita akan mengakhiri renungan kita ini, kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita akan mohon berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, Bapa yang Maha Penyayang, terima kasih atas kasih-Mu Tuhan, atas kuasa-Mu yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami telah mendengar firman-Mu Tuhan. Kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Ajarilah kiranya kami senantiasa dapat memahami firman-Mu. Ajarilah kiranya kami senantiasa dapat berserah kepada-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kami di dalam setiap kehidupan kami, di dalam setiap pekerjaan dan usaha yang kami lakukan. Tuntun dan bimbing kami agar kami senantiasa berada di jalan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Shalom.